Shalom Mamang Inang, selamat bertemu kembali dalam channel YouTube ini. Doa kami kiranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian senantiasa dalam lindungan Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita tertulis dalam kitab Habakuk pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama hingga yang kelima. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengertian, kiranya Engkaulah yang menuntun kami dalam mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah pertanggangan kita malam ini, yaitu yang menjadi epistel pada Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Saya akan bacakan untuk kita seluruhnya. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang berlagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, seringkali kita merasa bahwa hidup ini tidak adil. Kita melihat orang yang hidup jujur justru mengalami kesulitan, sementara orang yang culas dan sombong hidup dalam kemakmuran. Pergumulan yang radikal inilah yang dialami oleh Nabi Habakuk ketika ia mengeluh akan kejahatan bangsa Yehuda. Tuhan menjawab bahwa Dia akan memakai bangsa Babel, yaitu bangsa yang jauh lebih kejam dan bangsa yang tidak mengenal Allah, untuk menghukum Yehuda. Dalam hal ini Habakuk syok, logikanya terbentur. Bagaimana Allah yang Maha Kudus memakai orang yang lebih fasik untuk menghajar orang yang lebih benar? Di tengah badai bingung inilah Tuhan memberikan satu kalimat kunci, yaitu pada ayat keempat dikatakan, orang benar itu hidup oleh percayanya. Hari ini kita belajar tentang apa artinya hidup dibenarkan oleh karena iman, saat realitas di sekitar kita tampak hancur. Berdasarkan Habakuk 2 ayat 1 hingga ayat 5, orang yang dibenarkan oleh iman memiliki 3 ciri utama dalam respon kehidupannya. Yang pertama, berhenti mengeluh, mulailah mendengar. Bapak Ibu yang terkasih, teks ini dimulai dengan perkataan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku. Perkataan ini ingin menjelaskan bahwasanya di saat dunia gaduh dengan berita buruk, orang beriman tidak bisa ikut larut dalam kepanikan, tetapi naiklah ke menara pengintaian, yaitu ruang doa yang merupakan tempat yang tinggi di mana mereka bisa melihat masalah bukan dari sudut pandang kemanusiaannya, tetapi dari sudut pandang Allah. Bapak Ibu, menunggu bukanlah tanda kelemahan, melainkan demonstrasi iman yang kuat. Orang yang dibenarkan oleh iman tahu kapan harus diam dan mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, berhentilah mempertanyakan mengapa, tetapi mulailah bertanya siapa.
Sehingga ketika masalah hadir, jangan habiskan energi untuk bertanya, "Mengapa ini terjadi Tuhan?" Sebaliknya, pandanglah ke atas dan ingatlah siapa Tuhan kita, yaitu Dia yang memegang kendali atas sejarah dan perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita akan benar-benar meletakkan perjalanan hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Yang kedua, Bapak Ibu, waktu Tuhan pasti tepat. Jemaat yang terkasih, Tuhan menjawab Habakuk dan menyuruhnya menuliskan sebuah penglihatan di loh batu. Tuhan berkata, sebab penglihatan itu masih menanti waktunya. Bila mana ia melambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu pasti akan datang. Mengapa di loh batu? Supaya pesannya permanen, mutlak, dan tidak terhapus oleh situasi atau keadaan apapun. Ingatlah, Tuhan punya kalender sendiri. Bagi kita, pertolongan Tuhan mungkin terasa amat lambat, tetapi bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Pertolongannya selalu tepat pada waktunya, sehingga iman tidak memaksa Tuhan bertindak sesuai dengan jadwal ataupun keinginan kita. Iman mempercayai bahwa penundaan di mata manusia adalah ketepatan waktu di mata Tuhan. Orang yang dibenarkan oleh iman rela menunggu karena mereka tahu Tuhan tidak pernah terlambat. Di saat orang fasik menghalalkan segala cara saat terdesak, namun orang yang dibenarkan karena iman tetap memilih jujur dalam bisnis, setia dalam keluarga, dan tulus dalam pelayanan. Meskipun orang lain berkompromi dengan dosa. Oleh karena itu, tugas kita hanya satu, menanti dengan sabar dan berpengharapan. Bagaimana untuk tetap setia? Seperti Tuhan meminta Habakuk menuliskan penglihatan pada batu loh, ingat dan catatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi di masa lalu. Itu akan menjadi bahan bakar iman kita saat menghadapi masa depan yang tidak pasti. Yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara-saudari, dikatakan hidup karena iman, bukan karena penglihatan. Ini inti dari tema kita yang mengatakan orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, yaitu imannya. Dalam ayat 5, kita boleh melihat ada dua perbandingan jenis manusia yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama, orang fasik, yaitu orang sombong, yang ditandai dengan jiwa yang membusungkan dada. Siapakah mereka? Yaitu orang Babel pada masanya dan orang yang tidak beriman pada masa kini. Mereka adalah orang-orang yang mengandalkan kekuatan, harta, keserakahan, kesombongan, dan hati yang tidak lurus. Tetapi semuanya itu semu dan pada akhirnya akan hancur dan binasa. Yang kedua, orang benar, hidup bersandar penuh kepada Allah yang ditandai oleh hidup yang oleh percayanya. Kata percaya dalam bahasa Ibrani dikatakan dengan emunah, yaitu kesetiaan yang kokoh, teguh, dan berintegritas. Dibenarkan oleh karena iman, bukan sekedar percaya dalam intelektual, melainkan kesetiaan yang radikal, yaitu untuk tetap taat kepada Tuhan. Hal ini berarti kita tetap memegang janji Tuhan, bahkan ketika kenyataan di depan mata kita masih gelap. Iman membuat kita tetap jujur saat orang lain korupsi. Iman membuat kita tetap setia, walau sekeliling kita selalu mencari jalan tengah. Dan iman membuat kita tetap bersyukur saat dompet sedang tipis. Iman membuat kita tenang karena tahu masa depan kita dipegang oleh tangan yang tepat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih, dibenarkan oleh karena iman berarti kita berhenti mengandalkan kekuatan diri sendiri yang rapuh
dan mulai bersandar pada kesetiaan Allah yang tidak pernah gagal. Bangsa Babel yang perkasa dan sombong akhirnya runtuh dan hilang dari sejarah, tetapi umat yang hidup oleh iman tetap dipelihara oleh Tuhan hingga melintasi zaman. Oleh karena itu, apapun Babel, apapun masalah besar yang sedang mengepung hidup Anda saat ini, tetaplah berdiri tegak di menara iman. Janjinya pasti digenapi dan Dia tidak akan membiarkan orang benar untuk goyah. Maka pulanglah dan dengan membawa 3 komitmen sederhana dalam hidup orang yang beriman. Yang pertama, kurangilah mengeluh. Perbanyaklah waktu berdoa secara pribadi di rumah. Yang kedua, jangan iri melihat kebersihan orang lain yang ditempuh dengan jalan yang tidak benar. Yang ketiga, tetaplah setia melayani, bekerja jujur, dan mengasihi keluarga, karena upah iman kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Maka peganglah itu, hiduplah di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati dan meneguhkan iman kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk melakukan seturut dengan yang Kau kehendaki, agar hidup kami yang hina dan dina ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Horas.